Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang para pendengar yang dirahmati oleh Allah, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para santri dan anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun kita berada. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita, yaitu tentang pertanyaan sufi itu apa? Ya, sufi itu apa? Sebelum kita bahas pembahasan ini dan diskusi kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kelancaran dan pemahaman bagi kita semua, dan Allah menyatukan hati kita dalam kebenaran Islam, iman, dan ihsan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin al-kamilin al-wasilin bi rahmatika ya rabbal alamin. Baik, sufi itu adalah suatu kaum yang masyarakat menyebut itu sufi. Masyarakat itu menyebut sufi. Namun sejatinya, sebagaimana keterangan dari para masyayikh, para guru-guru kami yang telah benar-benar memahami ilmu ini, ya, sufi ini adalah orang-orang yang menerapkan ajaran ihsan. Ya, saya ulangi lagi, sufi ini adalah orang-orang yang menerapkan, bukan hanya tahu tapi menerapkan ajaran ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda di hadis yang masyhur, para ahli hadis dan para ahli-ahli agama telah mengetahuinya. Silakan merujuk pada para kiai, para ustadz dan orang-orang yang memahami ilmu hadis. Ya, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah ibadah. Saya ulang lagi, ihsan itu adalah ibadah. Ibadah yang terdiri dari dua hal, yaitu muraqabah dan musyahadah. Ya, level yang lebih tinggi adalah musyahadah, level yang awal adalah muraqabah. Ya, muraqabah itu adalah kita merasa diawasi Allah. Sedangkan musyahadah, kita seakan-akan melihat Allah. Ya, akan kita bahas pada video-video yang lain insya Allah. Maka silahkan kita simak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika memang video ini bermanfaat. Silahkan di-share, dibagikan pada sesama kaum muslim agar kita tidak salah paham mengenai apa itu sufi. Ya, sufi itu apa? Jadi seperti itu. Jadi sufi itu yang menerapkan ibadah. Ibadah dengan konsep ihsan. Seperti itu, dengan konsep ihsan. Nah, sebelum memahami konsep ihsan, memang sebaiknya kita memahami juga konsep iman. Ya, konsep iman dan Islam. Ada 3 pilar di sini: Islam, iman, dan ihsan. Ya, harus kita pahami. Harus kita pahami. Salah satu guru kami, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, juga memberi amanah pada kami untuk menerangkan 3 hal ini di masyarakat, dan semua yang mendengar video ini juga wajib menerangkan jika sudah paham. Jika belum, bisa kita diskusikan bersama, karena saya juga masih belajar dan masih menimba ilmu. Kita saling berbagi, kita saling mengingatkan, karena manusia itu naik dan turun. Naik imannya kadang bisa naik, kadang bisa turun. Naik dengan ibadah dan ketaatan, turun dengan maksiat dan kelalaian. Ya, saya ulangi lagi, jadi ada Islam, iman, dan ihsan. Ya, ini pembahasan dalam ilmu hadis, sedangkan ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang dimiliki oleh para sufi. Ya, saya ulangi lagi, tasawuf itu ilmu yang dimiliki oleh para sufi. Jadi seperti itu ya. Sufi itu adalah orang yang menerapkan konsep ihsan, ya, konsep ihsan dalam agama kita, yaitu dari muraqabah dan musyahadah. Ya, kapan-kapan kita bahas di video yang lain. Namun untuk pembahasan kali ini kita persingkat saja. Itu yang pertama ya, ihsan. Yang kedua adalah adab. Adab. Ya, dijelaskan dalam salah satu kitab tasawuf yang ditulis oleh seorang pakar fikih
pakar fikih dari kalangan Syafi'iyah ya. Beliau adalah Syekh Zainuddin Al-Maribari. Syekh Zainuddin Al-Maribari qaddasahullahu sirruhu wa radhiyallahu anhu ini telah menulis kitab yang berjudul Hidayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya ya. Di pesantren banyak yang mengkaji syarah dari kitab ini, diantaranya adalah kitab Kifayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya ya. Ini para santri insyaallah tahu, jika tidak tahu boleh ditanyakan pada para kiainya masing-masing, karena ini salah satu kitab yang sering dipelajari di pesantren-pesantren. Ya, di kitab ini dijelaskan at-tasawwufu kulluhu lahwal adab. Ya, tasawuf itu semua berputar pada adab. Ya, semua tasawuf itu berputar pada adab. Apa itu adab? Etika, sopan santun, tata krama ya. Kepada siapa? Ya, kepada semuanya, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Bagaimana adab terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, dan sebagainya. Ya, itulah tasawuf. Jadi tasawuf yang benar itu yang pertama adalah menerapkan konsep ihsan. Ihsan ya. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak sampai pada pemahaman seakan-akan melihat Allah, maka dia merasa diawasi Allah. Ya, dia menerapkan itu, bukan hanya mengetahui konsepnya tapi menerapkan. Itulah para sufi. Yang kedua adalah adab. Orang yang punya sopan santun yang tinggi, ya, pasti ada dua ciri ini. Itu ciri yang utama. Dan untuk lebih memastikan lagi yang ketiga, ya, dari imam besar para sufi di seluruh dunia, ya, Sayyidut Taifah. Julukan beliau adalah Sayyidut Taifah, pimpinan kaum sufi, ya, dan seluruh ulama di zamannya mengakui. Ya, bahkan ulama-ulama yang tidak setuju dengan konsep tasawuf, diantaranya ada yang mungkin kurang setuju dengan konsep tasawuf karena terjadi kesalahpahaman, karena mereka mungkin belum mendapatkan konsep yang tepat dari, maksudnya mereka mendapatkan pemahaman tasawuf itu apa dari orang-orang yang tidak paham tasawuf. Jadi seperti itu. Nah, dari para ulama yang tidak setuju dengan konsep tasawuf saja, mereka mengakui bahwa imam besar ini adalah imam yang diakui dalam bidang tasawuf dan merupakan imam atau Sayyidut Taifah, pemimpin dari kaum sufi ini. Beliau adalah Al-Imam Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi qaddasahullahu sirruhu wa radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhai beliau dan mensucikan sirnya, mensucikan rohaninya. Karena rohani setiap manusia itu semuanya sebenarnya itu terlahir suci, dan kadang-kadang kita yang berbuat maksiat sehingga kita, atau berbuat lalai sehingga kita mengotori kesucian rohani yang awalnya itu diciptakan suci. Merasa suci itu juga bagian dari sifat yang kotor yang harus kita bersihkan dalam diri kita juga. Ya. Syekh Al-Imam Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi qaddasahullahu sirruhu wa radhiyallahu anhu telah menjelaskan di salah satu kitab yang terkenal, rujukan para muslimin yang ingin mempelajari ilmu tasawuf, di kitab Risalah Al-Qusyairiyah ya, dikarang oleh Imam Al-Qusyairi, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qusyairi qaddasahullahu sirruhu wa radhiyallahu anhu. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasahullahu sirruhu wa radhiyallahu anhu berkata, ya, man lam yahfadil Qur'an wa lam yaktubil hadits la yuqtada bihi fi hadal amr li anna ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ya, saya ulangi lagi. Man lam yahfadil Qur'an wa lam yaktubil hadits la yuqtada bihi fi hadal amr li anna ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Satu kali lagi. Man lam yahfadil Qur'an wa lam yaktubil hadits la yuqtada bihi fi hadal amr li anna ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Yang bisa kita artikan secara bebas adalah barang siapa yang tidak menghafalkan Al-Qur'an dan tidak menulis hadis, maka tidak bisa dipercaya terhadap urusan ilmu ini, atau tidak bisa diikuti terhadap urusan ilmu ini. Li'anna ilmuna hadha, karena ilmu kami ini, kata beliau,
untuk mewakili para kaum sufi yang benar-benar berpegang pada ajaran tasawuf yang benar. Li'anna ilmuna hadza, karena ilmu kami ini muqayyadun, terikat, ya, terikat. Bagaimana? Bayangkan sesuatu yang terikat itu kalau lepas ya pasti sudah tidak termasuk dari itu. Muqayyadun bil kitabi was sunnah, terikat pada kitab suci Al-Qur'an, ya. Maksudnya kitab adalah kitab suci Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jelas di sini, ya, apa itu Al-Quran dan Sunnah? Syariah, ya, syariat. Maka 3 ya yang perlu kita pegang: ihsan, ya, ihsan, adab, dan syariah atau Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita pegang. Barang siapa yang tidak memiliki 3 kriteria ini, maka tertolak. Ucapan-ucapannya tertolak, tidak bisa dianggap mewakili kelompok sufi, dan tidak bisa dikatakan seorang sufi. Atau mungkin dia ingin menuju atau ingin menjadi seorang sufi, maka dia dikatakan mutasawwif. Mutasawwif, orang yang ingin menjadi sufi. Itu beda dengan sufi. Seorang sufi ilmunya harus mapan. Al-Quran dan Sunnah harus dia benar-benar menerapkan. Bukan hanya paham, tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah seorang sufi. Dan seorang sufi pasti punya pembimbing, pasti punya guru yang bersambung pada Rasulullah SAW. Itu pasti. Ya, tidak ada seorang sufi yang tidak punya guru, kecuali dia nanti akan dipertemukan dengan orang yang bersambung dengan Rasulullah. Mungkin awalnya dia tidak punya guru awalnya, tapi kemudian Allah mempertemukan dia dengan guru yang bersambung pada Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi bersambung pada Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Karena semua keilmuan yang tidak tersambung pada Rasulullah SAW, yang tidak punya guru sama sekali, maka terputus. Ya, terputus dan tidak bisa kita katakan mewakili pemahaman tasawuf, tidak bisa. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Bagi para saudara-saudara sekalian, ya, para masyayikh yang dirahmati oleh Allah yang mungkin hadir dan menyaksikan video ini, silahkan dikoreksi jika mungkin ada yang salah atau kurang dari pemaparan Al-Fakir, ya, dari saya pribadi yang mungkin masih salah atau kurang, yang kami dapat dari guru-guru kami, mungkin saya salah dengar atau salah paham, bisa diluruskan, silahkan. Atau para kiai, para ustadz, ya, para pendakwah yang mungkin punya referensi lain, boleh kita berdiskusi dengan baik. Berdiskusi, bukan berbantah-bantahan, ya. Karena berbantah-bantahan bukan sesuatu yang mendatangkan ridho dan rahmat Allah, melainkan mendatangkan perpecahan, dan sesuatu itu termasuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami berkata, jika orang ingin memahami ilmu tasawuf, ada 4 kitab yang perlu dijadikan rujukan, ya. Yang pertama adalah kitab Al-Hikam, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Yang pertama kitab Al-Hikam. Yang kedua adalah kitab Risalah Qusyairiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qusyairi radhiyallahu anhu wa qaddasahullahu sirrahu. Ya, yang kedua kitab Risalah Qusyairiyah. Yang ketiga adalah kitab Manazilus Sairin. Manazilus Sairin karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Harawi qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, ya, dia ada 4 kitab. Yang keempat adalah kitab Qutul Qulub. Ya, Qutul Qulub karya Al-Imam Asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Ya, ada 4 kitab. Ada yang mengatakan kitab-kitab lain, tapi guru kami mengatakan 4 kitab ini. Ya, guru kami mengatakan 4 kitab ini. Barang siapa ingin tahu apa itu sufi, apa itu tasawuf, ya, sufi itu apa, tasawuf itu apa, boleh mempelajari 4 kitab ini. Tapi dia tidak akan bisa menjadi sufi. Saya ulangi lagi, jika hanya membaca kitab, dia tidak akan bisa menjadi sufi. Karena jika seseorang ingin menjadi sufi, maka dia harus mempunyai guru yang juga sufi. Ya, guru yang juga sufi, dan guru itu istilahnya adalah mursyid. Ya, mursyid itu memiliki kriteria kelayakan menjadi guru, ya. Guru dan membimbing secara resmi, ya, secara resmi. Sedangkan saya bukan mursyid, ya, saya bukan mursyid. Saya hanya pengamal tarekat. Ya, tarekat itu apa? Tarekat itu adalah semacam madrasah, ya, madrasah. Jadi kalau madrasah sufi, ya, madrasah sufi. Jika seseorang itu mengikuti madrasah yang didirikan atau
pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, maka disebut tarekat Qadiriyah. Kemudian jika beliau ikut atau kita ikut madrasah yang didirikan oleh Imam Ar-Rifai qaddasahullahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, maka dia termasuk tarekat Rifaiyah. Ya, banyak jenis-jenis tarekat, ada Naqsyabandiyah, ada Rifaiyah, ada Khistiyah, ada Idrisiyah, ada Khalwatiyah, ada Satoriyah, dan lain sebagainya. Ya, banyak jenis-jenis tarekat, dan itu semua sebenarnya sama. Mereka belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui guru mereka. Saya ulangi lagi, mereka belajar untuk meneladani Rasulullah SAW melalui guru mereka. Ya. Apakah mereka manusia sempurna, manusia suci? Tidak. Ya. Sufi adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Yang tidak pernah salah hanyalah Rasulullah SAW, karena beliau adalah Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan salah dan dosa. Semua ucapannya adalah ucapan suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kesalahan Nabi itu sesuatu yang menjadi berkah kita. Jadi tidak ada istilahnya kesalahan Nabi itu salah. Salahnya Nabi itu lebih baik daripada benarnya kita. Istilahnya seperti itu. Contoh, Nabi kalau malam tidur. Ada sahabat yang begadang. Kira-kira lebih bagus mana? Begadang, ibadah, dan tidur. Ya. Tidak bisa dibandingkan ya. Tidurnya Nabi tetap lebih mulia dari ibadahnya para sahabat. Karena Nabi itu tidur karena Allah. Sedangkan para sahabat mungkin tidak seperti para nabi. Tapi kita juga harus memuliakan para sahabat, karena sebawah-bawahnya atau serendah-rendahnya derajat sahabat itu lebih tinggi daripada tabi'in. Ya. Serendah-rendahnya sahabat tabi'in itu tetap lebih tinggi daripada tabi'ut tabi'in, generasi setelah sahabat dan setelah tabi'in. Dan seburuk-buruknya tabi'ut tabi'in itu tetap lebih baik daripada para ulama yang ada di masa setelahnya. Karena mereka adalah umat sebaik-baik zaman, ya, umat yang berada di sebaik-baik zaman, dan mereka berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, atau berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Rasulullah, atau berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Maka kita perlu memiliki guru yang bersambung, ya, guru yang bersambung, meskipun mereka bukan manusia sempurna, tapi mereka insya Allah bisa mengajarkan kita bagaimana cara berzikir yang benar, bagaimana cara berzikir yang baik, dan ikutilah yang benar-benar mengikuti manhaj Rasulullah SAW. Ya. Jika ada perbuatan-perbuatan mereka yang di luar nalar kita atau tidak bisa kita ikuti, maka tidak perlu kita ikuti. Memang jika memang kita tidak disuruh untuk mengikuti itu. Tapi jika memang kita diminta untuk mengikuti itu, maka berprasangka baiklah, karena mungkin dalam perintah yang diajarkan pada kita tadi ada yang kita tidak tahu ilmunya, dan mungkin baru kita tahu ilmunya setelah kita melaksanakan. Ibaratnya kita minum teh. Silahkan minum teh ini jika ingin tahu rasa teh. Ada yang bertanya, saya ingin tahu rasanya teh, silahkan diminum. Tapi dia mikir, ini teh beracun atau tidak? Ini bahaya atau tidak? Dia suudzon pada teh itu. Dia suudzon pada pembimbingnya. Jika dia pada pembimbingnya saja suudzon, jika pada teh itu saja dia suudzon, berprasangka buruk, tidak yakin, bagaimana dia bisa tahu rasanya teh? Ya, ibaratnya seperti itu. Maka bagi yang belum siap menjalani kehidupan seperti itu, kehidupan yang dipenuhi dengan keimanan dan prasangka baik, maka mari kita fokus saja menjalankan apa yang kita tahu dari berupa hal-hal yang wajib dan sunnah, karena tidak semua orang harus menjadi sufi. Tidak semua orang harus menjadi wali Allah, tidak harus, ya. Kita adalah pendosa, ya. Anggap semua orang itu wali Allah kecuali kita. Ya. Itu akhlak yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita adalah pendosa, kita adalah orang yang dolim, kita adalah orang yang banyak maksiat, ya. Kita adalah penjahat yang banyak tidak beradab di hadapan Allah. Ya. Tidak semua orang harus menjadi wali Allah.
Yang harus adalah ketika kita meninggal dalam keadaan muslim. Itu yang harus. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan belum muslim atau belum berserah diri pada Allah. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ini adalah syarat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Dan siapa yang bisa membersihkan hati kita? Yaitu hanyalah satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilanjutkan oleh para ulama. Ada ulama syariat yang menjelaskan dan mewariskan ucapan-ucapan beliau dan hukum-hukum yang berasal dari beliau, itu ulama syariat. Ada para ahli ibadah yang mewarisi ibadah beliau, ya kita harus meneladani mereka, ulama yang ahli ibadah. Dan ada para wali Allah yang mereka mewarisi ahwal atau suasana rohaniyah, suasana batiniyah, suasana spiritual yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa khauf, rasa takut pada Allah, roja, harapan pada Allah, mahabbah, rasa cinta pada Allah, dan sebagainya. Itu juga perlu kita warisi, ya, satu persatu sampai kita bisa mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membersihkan hati kita dari berbagai kotoran yang terus datang dan menghampiri kita dari gejolak duniawi ini, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha Ya Allah, berikanlah kesucian pada jiwa kami dan berikanlah ketakwaan pada jiwa kami. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwa kami dan berikanlah kesucian pada jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik zat yang menjaga dan memelihara jiwa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jika bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika menurut Anda semua atau menurut para pendengar video ini bermanfaat. Jangan lupa komentar atau silahkan juga bergabung dengan grup-grup yang kami sediakan di deskripsi jika kita ingin berdiskusi, karena kita manusia yang sama-sama ya mencari, kita saling berbagi. Saya bukan guru, bukan mursyid, ya, bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pengamal yang ingin berbagi dan ingin menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, billahi wabillahi taufiq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.